Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami dapat membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahaminya. Bahkan lebih dari itu, memampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini. Amin. Jemaat terkasih, saya ingin berbicara dengan tema motivasi dalam memberi. Bacaan kita terambil dari Markus 14. Perikopnya adalah tentang Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Sampai di situ bacaan firman Tuhan kita. Yesus mengatakan, biarkanlah dia. Biarkan wanita itu melakukan kebaikan. Harus saya akui, saya seringkali memprotes dalam hati ketika melihat seseorang berbuat baik kepada orang lain yang menurut saya tidak layak mendapatkan perlakuan baik itu. Atau ketika saya melihat seseorang melakukan kebaikan melebihi kebaikan yang dapat saya buat. Gejala apa ini? Saya mulai memeriksa diri. Kenapa saya menjadi seperti hakim yang dapat menilai kelayakan seseorang untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain? Kenapa perasaan saya terganggu jika ada orang lain yang dapat melakukan kebaikan lebih dari apa yang dapat saya buat? Kenapa? Dalam bacaan kita melihat itulah mungkin yang kira-kira disampaikan secara terucap atau dalam hati ketika orang-orang lain melihat seorang perempuan mencurahkan minyak narwastu yang mahal di atas kepala Yesus. Padahal kalau untuk Tuhan tidak ada yang terlalu mahal atau terlalu banyak. Yang penting diberikan dengan ketulusan hati. Ketika saya merenungkan itu, saya berpikir saya seharusnya mengapresiasi tindakan baik seseorang, sama seperti ketika saya mempercayai Tuhan berwenang memberkati siapapun dalam takaran seberapapun. Saya kemudian diingatkan pada peristiwa yang menimpa suami istri Ananias dan Safira. Kita ingat ceritanya, mereka dihukum mati karena mereka tidak memberi dengan tulus hati dan punya tujuan tersembunyi ketika melakukan kebaikan. Keras sekali peringatan Tuhan bagi kita melalui peristiwa ini.
Tapi kita dapat menyimpulkan begini, Tuhan pasti menyukai pemberian anak-anaknya. Pasti. Tuhan menghargai persembahan 2 peser dari janda yang miskin. Tuhan juga pasti akan menghargai pemberian banyak dari orang-orang kaya. Asalkan itu pemberian yang tulus. Bukan untuk memamerkan diri atau mendapat pujian. Juga, ini perlu diingat, bukan persembahan umpan dengan tujuan agar Tuhan membalas berlipat ganda. Jangan-jangan, semoga dugaan saya salah, konsep seperti ini yang membuat banyak orang Kristen tidak lagi memberi persembahan persepuluhan. Mungkin karena mereka hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal, ini saya mau ingatkan kita masing-masing, berkat kesehatan, kita dapat sehat sampai pada hari ini. Sukacita dari Tuhan itu tidak terbeli dengan uang. Lalu kenapa kita menahan persembahan perpuluhan yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan, yang adalah milik Tuhan? Ingat, tidak ada yang terlalu mahal atau terlalu banyak yang dapat kita berikan bagi Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, maka berilah dengan rasa syukur dan sukacita. Maka ukuran yang kita pakai akan diukurkan Tuhan kepada kita sesuai dengan hikmat dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati.